Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu tentang biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Utsman Baginda Khatib dan Siti Sahdah di zaman penjajahan Yamin, termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Beliau mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian melanjutkan ke AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Koel. Ia kemudian menjalani kuliah di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Master in Emeritus Sarjana Hukum pada tahun 1935. Karakter politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta, ketika ia bergabung dalam organisasi JONG Sumateran Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar bersama Adenan Kapaugani dan Amir Jafior, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Tahun 1939, ia terpilih sebagai anggota Volksråd. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat Putra sebagai organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Beliau juga mengemukakan usulan mengenal dasar negara pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain: 1. Anggota DPR sejak tahun 1950. 2. Menteri Kehakiman 1951. 3. Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955. 4. Ketua Dewan Perancangan Nasional 1958 sampai 1963. 5. Menteri Sosial dan Kebudayaan 1959 sampai 1960. 6. Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. 7. Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Di Jakarta dalam usia 59 tahun, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1962. Murah Yamin tutup usia. Ia dimakamkan di tempat makam pahlawan nasional provinsi dari Muhammad Yamin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Karya Muhammad Yamin: puisi Indonesia Tumpah Darahku, drama Ken Arok dan Ken Dedes, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, terjemahan Jules Koyrot. Karya Shakespeare: menantikan surat dari raja di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga Tan Malaka, sejarah Gajah Mada, sejarah Pangerah di Panegoro. Dari presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.